Nah, ketahui bagi teman-teman yang mungkin sudah mendaftar atau diterima di ITS, barangkali kita harus akui bahwa di masa-masa sulit seperti ini tidak gampang untuk bisa studi lanjut gitu ya. Jadi kami mencatat bahwa saat ini pun beasiswa yang masih aktif ada itu dari LPDP saja untuk dalam negeri. Tapi terkait dengan ini silakan kalau misalkan nanti ada yang mau studi lanjut di ITS kemudian mau dapat LOE dulu tidak masalah. Jadi kita memang ada kebijakan LOE dari ITS itu bisa dipakai sampai 1 tahun gitu. Kemudian dalam waktu dekat ini juga akan dibuka sekolah pasca sarjana, jadi yang membawai pasca sarjana multidisiplin. Jadi kalau sebelumnya belum ada di ITS yang multidisiplin kecuali MNT itu, dan juga sekolah profesional gitu di bawah di dokter kita. Jadi sama mainnya. Oke, kembali lagi ke masalah yang menyangkut dengan topik yang dibahas atau diangkat oleh teman-teman PMDSU di sini, masalah publikasi internasional gitu ya. Jadi memang tidak mudah untuk kita bisa mempublikasikan karya kita di jurnal internasional, apalagi yang di Q1 gitu. Tapi teman-teman PMDSU di sini saya yakin semuanya sudah punya experience yang nanti bisa dibagi ke teman-teman semuanya yang bergabung di sini. Sudah banyak bukti di ITS bahwa karya-karya PMDSU itu memang karya-karya yang unggul gitu ya, yang bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi Q1 atau Q2 gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai pasca sarjana, pastinya masalah publikasi ini memang menjadi sesuatu yang krusial gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri. Saya tidak tahu di tempat lain. Kalau di ITS mau lulus S2 juga ada syarat jurnal publikasi ilmiah gitu ya, paling tidak di seminar yang terindeks Scopus gitu. Kemudian ya, dan kami harus mengakui bahwa keberadaan teman-teman PMDSU di ITS ini juga menjadi salah satu andalan kami gitu. Karena kalau dilihat tren publikasi dosen sendiri itu juga sangat susah untuk bisa tembus Q1 dan sebagainya. Ya, jadi bisanya ya kita membimbing mahasiswa yang potensial, kemudian apa namanya, dalam tanda kutip kita nunut gitu ya, nunut publikasinya teman-teman mahasiswa yang dalam hal ini biasanya S2, S3, terutama yang PMDSU. Di situ baru kita bisa punya apa namanya publikasi di jurnal-jurnal yang bagus. Tentunya banyak juga memang dosen yang sudah bisa publikasi di jurnal yang bagus. Tapi bagi seorang pemula atau pemain baru di bidang publikasi atau penelitian untuk mahasiswa S3, saya sendiri merasakan dulu tidak mudah untuk kita bisa tembus di jurnal-jurnal yang bagus. Jadi acara ini saya pikir sangat bagus sekali untuk bisa memfasilitasi teman-teman nanti bisa sharing gitu ya, teman-teman dari PMDSU pengalaman-pengalamannya terkait bagaimana bisa tembus publikasi di jurnal-jurnal yang bagus, dan mungkin kiat-kiatnya juga bagaimana menulis di jurnal internasional gitu. Nah, salah satu poin yang mungkin perlu dicatat adalah kolaborasi internasional. Saya pikir ini ada topiknya juga, kolaborasi riset internasional. Jadi ini juga salah satu strategi yang tentunya juga sangat sangat bagus. Jadi biasanya begini, ada kesan bahwa kalau kita publikasi hanya mencantumkan nama kita sendiri atau hanya beberapa orang dari institusi kita, kans untuk bisa diterima itu relatif lebih pendek gitu ya, lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita menggait mungkin beberapa ilmuwan-ilmuwan terkemuka di luar sana di dalam artikel kita gitu. Jadi munculnya nama itu mau tidak mau harus diakui bahwa itu memberikan kesan yang lain bagi para reviewer untuk bisa mempertimbangkan paper yang disubmit. Jadi program kolaborasi riset internasional ini sebisa mungkin kalau misalkan nanti adik-adik semua ini sudah kuliah S2 atau S3 gitu ya, coba aktif untuk bisa mencari kolaborator gitu. Saya yakin ilmuwan-ilmuwan di luar sana itu sangat wise, sangat terbuka sekali dengan kesempatan untuk bisa diajak berkolaborasi gitu. Kirim email saja, kemudian ceritakan Anda meneliti apa, minta kontribusinya di paper, cuma seperti itu saja ya. Jadi nanti teman-teman insya Allah bisa berbagi lebih detail lagi. Oke,
Saya tidak berpanjang lebar karena mungkin waktunya juga terbatas. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat panitia yang sudah berhasil menyelenggarakan acara yang saya yakin sangat bermanfaat nantinya. Dan buat teman-teman semua yang berpartisipasi di sini, ya silakan dieksplor sebaik mungkin, sedetail mungkin pengalaman-pengalaman dari teman-teman PMDSU yang sudah berhasil sebelumnya menelurkan karya-karya publikasi di jurnal reputasi yang bagus. Akhirnya mungkin saya ucapkan selamat berseminar, selamat berdiskusi, dan ya saya yakin di sini semua punya concern gitu ya. Jadi repot-repot meluangkan waktu untuk bergabung di acara ini, artinya dengan harapan dapat sesuatu dan nantinya, dan saya yakin ini teman-teman lagi punya pekerjaan rumah mungkin ya, pekerjaan rumah untuk bisa menyelesaikan publikasinya. Jadi saya berharap semuanya nanti bisa menghasilkan karya ilmiah yang sangat bagus, bisa memenuhi kalau itu sebagai standar syarat kelulusan, bisa digunakan untuk memenuhi standar kelulusan di program pascasarjana masing-masing, dan insya Allah bisa bermanfaat buat semuanya. Gitu ya. Jadi barangkali itu cukup dari saya. Saya kembalikan lagi ke Resi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.